طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Baik ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung lanjutkan apa yang menjadi faidah ilmiah dari pembacaan Mukhtasar Ad-Da' wad-Dawa. Yang pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam perincian dari Al-Mu'allif Al-Alamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang kesyirikan dan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Baik, kita langsung bacakan matan dari mukhtasar tersebut. Qala al-muallif rahimahullah faslun asyirku wa anwa'uhu ya. Iftah as-safhah as-sadisa wal khamsun ya. 56 atau tadi file yang sudah ana kirimkan ke Ahuna Al-Fadil. Tapi faslun asyirku wa anwa'uhu ya. Syirik dan macam-macamnya. Tapi nanti dalam perincian antum akan bisa lebih memahami tentang praktikan kesyirikan yang diperbuat oleh ahlu syirki yang ada di muka bumi ini. Variannya cukup banyak ya, yang semuanya dikategorikan oleh Imam Ibnu Qayyim termasuk kesyirikan. Coba kalau anda dahulukan, anda tanyakan, antum ada yang tahu apa perbedaan kesyirikan yang diperbuat oleh Fir'aun dan Namruz? Mungkin sebagian tidak tahu ya, karena memang di sini ada perincian yang datang faidah ilmiahnya, salah satunya dari kitab ini yang dituliskan dalam pasal ini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang cukup kita ketahui secara umum yang namanya kesyirikan adalah menghadirkan tandingan dalam peribadahan kepada selain Allah ya. Allah pun diibadahi dan ada makhluk yang diangkat memiliki kekhususan yang itu adalah milik Allah ya. Ini yang kita pahami tentang kesyirikan. Hukum asalnya begitu, itu pun sudah sahih. Karena memang praktikan keumumannya modelnya seperti itu. Seperti ada yang tetap beribadah kepada Allah tapi kemudian juga menghadirkan tandingan ya, wali-wali, kemudian juga menyembelih untuk selain Allah ya, kemudian jimat-jimat, tangkal-tangkal dan seterusnya. Tapi dalam hal ini kita akan tahu jenis-jenis kesyirikan dalam penjelasan beliau rahimahullah. Kata beliau, asyirku nau'ani. Kesyirikan itu ada dua jenis ya. Atau asyirku syirkani. Kesyirikan ada dua jenis. Dari dua jenis ini nanti beranak lagi ya. Tapi dari dua jenis yang utamanya, kata beliau, syirkun yang pertama yata'allaku bidzatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang pertama jenis kesyirikan yang berkaitan dengan zat yang diibadahi, tentang Allahnya. Kesyirikan tentang zat Allah, kemudian tentang nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan. Yang kalau kita sudah mempelajari yang hasil dari istiqra, analisis para ulama yang memudahkan dalam metode pembelajaran kita tentang tauhid, kita sudah paham paling tidak tentang jenis tauhid rububiyah ya, uluhiyah, al-asma wa sifat. Nah, jenis kesyirikan yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, yang harusnya keesaan Allah sebagai zatnya, nama-namanya, sifat dan perbuatannya hanya Allah satu-satunya yang kita esakan dalam perbuatan tersebut. Kemudian ada sebagian pelaku kesyirikan melakukan persekutuan terhadap Allah dalam sisi ini. Kemudian yang kedua, wasyirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Jenis kedua, kesyirikan dalam hak ubudiyah, dalam hak Allah diibadahi dan hamba bermuamalah dengannya. Dan ini praktikan kesyirikan yang secara umum sering kita ketahui oleh kaum muslimin ya. Kesyirikan dalam model yang kedua. Wa in kana sahibuhu ya'taqidu annahu subhanah, meskipun ya pelaku kesyirikan ini mereka beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu dalam apanya, dalam zatnya. Jadi pelaku jenis kesyirikan yang kedua tetap menetapkan Allah itu esa gitu, tapi menghadirkan tandingan atau dalam ibadahnya ada riya, ikhlasnya cacat dan seterusnya ya. Wala fi sifati, demikian juga tetap dia mengesahkan sifat-sifat Allah, sifat ini hanya milik Allah ya. Wala fi afali, dan dalam perbuatannya pun dia tahu ini hanyalah Allah yang mampu melakukannya. Tapi ternyata dalam ibadah, muamalah, praktikan sebagai hambanya ternyata jatuh juga pada kesyirikan. Dan ini sebagaimana
kondisi umum yang menimpa kaum muslimin. Taib, kita bahas jenis kesyirikan yang pertama ya. Wasyirkul awal nau'ani. Nah, syirik jenis yang pertama syirik dalam hal apa? Dalam zat Allah, nama, sifat dan perbuatan terbagi dua lagi. Dari dua pokok, kesyirikan dalam zat, nama, sifat dan perbuatan, kemudian kesyirikan dalam ibadah dan muamalah kepada Allah. Nah, jenis yang pertama pun dibagi lagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama di antara syirik dalam jenis yang pertama menyekutukan Allah dalam zat, sifat, nama dan perbuatan. Yang pertama adalah syirkut ta'til ya. Mempersekutukan Allah dalam bentuk at-ta'til. At-ta'til dalam kata atol itu mengosongkan, menafikan, meniadakan ya. Maka syirik jenis ini adalah peniadaan Allah. Asal dari ta'til itu kata para ulama yakni meniadakan Allah. Kalau bahasa kita mah ateis. Tapi dalam perincian nanti ada peniadaan Allah atau peniadaan kesempurnaan keesaan Allah dalam perinciannya nanti. Tapi hukum asal ta'til itu menolak tentang keesaan Allah gitu ya. Tapi maka kata Ibnu Qayyim wa huwa aqbahu anwa'i syirki. Maka jenis kesyirikan yang pertama ini adalah syirik yang paling buruk. Sampai puncak asal keburukannya adalah menolak adanya Tuhan. Yang sekarang mungkin kita sebut sebagai ateis ya. Mana syirik tersebut? Kasyirki Fir'aun. Makanya tadi Anda gulirkan, antum tahu apa perbedaan kesyirikan yang diperbuat oleh Fir'aun dan Namrud? Kalau kita tidak baca pasal ini mungkin kita tidak mudeng ya. Orang ngeh ya, mafahimna ya. Tapi maka seperti kesyirikan yang diperbuat oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun berbuat kesyirikan yang menyekutukan Allah dari jenis yang pertama ini, ta'til, menolak. Karena bentuk pengingkaran Fir'aun kepada utusan Allah yang diutus kepada dia dan kepada kaumnya di negerinya tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam dakwah an-nubuwahnya Nabi Musa selalu menegaskan Allah itu esa dan Allah itu di atas. Ini konten dakwah Nabi Musa yang paling utama ya. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam kitab asalnya beliau menyebutkan manittaba'a Musa yusamma musawi. Barang siapa yang mengikuti ajaran Musa namanya musawi. Maksudnya apa? Yang meyakini ajaran Nabi Musa benar bahwa Allah itu di atas. Jadi yang meyakini Allah itu di atas, kalau dia dulu kaum Nabi Musa namanya musawi. Akidah kita juga sama tidak? Allah di atas atau tidak? Di atas, kan sudah kita sering sebutkan ya. Sengeyel-ngeyelnya sebagian kelompok menyimpang yang tidak mau menyatakan Allah di atas, kan mereka kontradiksi dengan perbuatannya ya. Kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Padahal dia nggak meyakini, katanya Allah nggak di atas, tidak menempati. Tapi pas bilang semua kita serahkan kepada yang di atas ya. Kalau mereka bercerita Isra Mi'raj, maka dari Isra dari Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Filistin, Baitul Maqdis, maka Nabi kita Mi'raj ke langit satu, langit dua, nunjuknya ke atas juga. Padahal kata dia itikadnya nggak meyakini kalau Allah di atas. Nah dulu Nabi Musa pun dakwahnya Allah itu di atas. Makanya yang berkeyakinan Allah itu di atas disebut golongannya musawi. Dan kalau yang tidak berkeyakinan Allah di atas itu namanya Fir'auni. Fir'auni ya, di zaman an-nubuwah Nabi Musa, kenabian Nabi Musa yang diutus kepada Bani Israel ya. Contoh perkataan Fir'aun yang dalam bentuk syirik ta'til, menolak ya, meniadakan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ya. Bukan surat pemusik, bukan awas. Surat Asy-Syu'ara surat pemusik. Baik, di ayat yang ke-23 Fir'aun pernah berkata, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Mana Rabb semesta alam yang didakwakan oleh Nabi Musa? Enggak ada, itu enggak ada. Sampai dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 36-37, Fir'aun dalam praktikannya untuk menyatakan Allah itu enggak ada, meminta panglimanya yang bernama Haman ya, untuk membuat bangunan yang tinggi. Maka dia berkata kepada Haman ya. Perkataan Fir'aun kepada Haman dalam ayat 36-37 surat Ghafir atau Al-Mu'min, wa qala fir'aunu ya Haman nubli sarha la'alli ablagul asbab. Wahai Haman, coba bangunkan buatku bangunan yang tinggi, yang sampai untuk menjadi sebab ke pintu-pintu langit.
Bahasa kita sekarang apa? GPL ya. Gedung pencakar langit. Emang nyampe ke langit? Boro-boro. Gedung tertinggi masih Burj Khalifa ya. Sekarang yang mau tertinggi kedua tuh mengalahkan Burj Khalifa yang di Singapura ya. Tadi mana itu ya? Jadi dulu Fir'aun minta dibuatkan bangunan kepada Haman yang tinggi untuk semakin menegaskan keyakinan dia kalau Tuhan tuh nggak ada, yang didakwakan oleh Musa Tuhan itu ada di atas. Gitu. Apa kata Allah mengabadikan kesyirikan ta'til Fir'aun tersebut? Asbabus samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadziba. Biar coba aku cek, aku tabayun mana sih benar nggak Tuhannya Musa itu ada di atas, dan aku benar-benar yakin Musa itu berdusta. Subhanallah ya. Nah ini bentuk kesyirikan Fir'aun, ta'til, yang akhirnya dia berkata, aku Tuhan yang maha tinggi, yang atas itu aku, ana faqala rabbukumul ana rabbukumul a'la. Ini bentuk syirik at-ta'til ya. Kemudian kata beliau, wasyirku wa ta'til mutalaziman. Korelasi keterkaitan antara kesyirikan dan ta'til. Tadi hukum asal ta'til itu peniadaan, pengosongan ya, penafian. Kata beliau mutalaziman, dua perkara yang saling berkausalitas, sebab akibat. Ya nanti penjelasannya, pelaku syirik pasti mu'attil, setiap mu'attil pasti musyrik, begitu. Maka kata beliau likulli musyrikin mu'attilun wa kullu mu'attilin musyrik. Kata beliau setiap pelaku kesyirikan pasti mu'attil. Tadi mu'attil apa? Iwan? Pengosongan, peniadaan lah gampangan kita mah ya. Baik peniadaan zat Allah atau menafikan kesempurnaan keesaan Allah. Artinya tetap nanti ujung-ujungnya ada tandingan juga gitu ya. Dan setiap pelaku kesyirikan, pelaku mu'attil berarti syirik. Lakinna syirku la yastalzimu aslu ta'til. Tapi ingat, kata Imam Al-Qayyim, hukum asalnya begini. Pelaku kesyirikan pasti mu'attil, setiap mu'attil pasti pelaku kesyirikan. Ini antum nanti kalau belajar kelas akidah pasti ketemu ini ya, tentang rincian dari kesyirikan atau pentauhid ya, dan perbuatan-perbuatan atau firqah yang menyimpang. Tapi kata Imam Al-Qayyim, lakinna syirka la yastazimu asla ta'til. Tapi secara umum perbuatan kesyirikan itu tidak melazimkan pangkal dari esensi ta'til. Tadi esensi ta'til itu peniadaan Allah, ateis. Nyatanya perbuatan kesyirikan tidak selamanya ateis. Bahkan yang ateis itu mungkin minoritas, tapi pelaku kesyirikan itu mayoritasnya, dominannya tetap mengakui adanya Allah atau tidak? Ada. Tapi fala taj'alu lillahi andada, kata Allah, jangan angkat tandingan bagiku. Dia mengimani adanya Allah tapi mengangkat juga tandingan bagi Allah. Nah, ini perilaku kesyirikan yang mayoritas menimpa sebagian kaum muslimin. Jadi tidak melazimkan asal dari ta'til, karena asal dari ta'til itu kalau bahasa kita mah Tuhan itu enggak ada. Contoh pelaku kesyirikan di Indonesia rata-rata mengakui Allah ada atau tidak? Ada. Tapi menghadirkan tandingan. Contoh nanti Nasara ya, hadirkan tandingan dengan trinitasnya Allah menjadi 3. Maka selain Allah diibadahi juga siapa? Nabi Isa, kemudian Bunda Maria kata mereka ya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian kata beliau, bal qad yakunu syirku muqarran ya bil khaliq subhanahu wa sifatihi walakinnahu attala haqqut tauhid. Tapi keumuman kesyirikan, mereka bertakrir, menetapkan Allah itu ada. Hanya mereka ternyata membatalkan hak tauhid. Harusnya ibadah hanya kepada Allah, ternyata ada tandingan buat Allah. Seperti yang kata Ibnu Katsir, perilaku kesyirikan yang terbanyak menimpa masyarakat adalah meminta didoakan oleh wali-wali yang sudah meninggal ke kuburan gitu ya. Jadi keumuman sebetulnya perilaku kesyirikan tidak menolak ya adanya Allah. Mereka meyakini Allah ada, tapi dalam hak tauhid uluhiyahnya mereka banyak yang cacat. Perilaku kesyirikan di atas muka bumi ini. Wa aslu syirki qaidatuhu allati yarji'u ilaiha huwa ta'til wa huwa salah satu aqsam ya. Dan
segala pokok asal kesyirikan dan kaidah-kaidah yang kembali kepadanya dalam bentuk ta'til tadi, peniadaan, itu ada 3 jenis. Dirinci lagi, berarti beranak pinak ya. Kesyirikan ada 2 jenis. Jadi kesyirikan yang pertama ada 2 jenis lagi. Kesyirikan 2 jenis yang pertama dibagi lagi ta'tilnya. Yang pertama ta'til masnu ala sani'ihi wa khaliqih. Yang pertama bentuk pengosongan, peniadaan, keterkaitan masnu. Mas itu makhluk. Makanya PT namanya masna dalam bahasa Arab. Karena produsen, pembuat. Gitu ya. Nah, dalam bentuk ta'til yang pertama, ta'tilul masnu an sani'ihi wa khaliqih. Peniadaan makhluk dari kreator sang pencipta. Kalau bahasa kita mah makhluk itu ada dengan sendirinya, gitu aja lah. Ada yang berprinsip dengan begitu, ada? Ada ya. Kalau antum belajar firqah yang menyimpang, ya. Jadi adanya makhluk di muka bumi, contoh aja lah alam semesta. Ada tidak yang berpendapat alam semesta dulu awalnya terjadi dengan sendirinya? Ada atau tidak? Ada. Ya. Tapi dibantah kan? Gak mungkin lah. Ya. Nanti kalau antum belajar tentang tasalsul kidami ajali, wah nanti kata mereka ya yang pertama ada, apalagi nanti bentuknya yang pertama ada, harus ada yang menciptakan lagi. Yang pertama, yang kedua tidak mungkin ada kecuali ada yang pertama. Yang pertama pun nggak mungkin ada kecuali ada yang sebelumnya. Kalau nanti bentuk penyimpangan dalam bentuk bertanya, terus Allah siapa yang ciptain? Kata mereka begitu syubhatnya. Makanya dalam hadis ya sudah, kalau ada yang bertanya, lantas Allah siapa yang ciptain? Ya udah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu udah gangguan iblis itu. Gangguan iblis. Tapi bantahannya bukan di sinilah makomnya dibahas. Ini di kelas tentang firqah yang menyimpang ya. Baik, jadi jenis yang pertama, pokoknya bahasa gampangannya makhluk itu tercipta dengan sendirinya. Enggak ada kreator, enggak ada khaliq, enggak ada soni', enggak ada pencipta, ya. Maka jenis yang pertama ini apakah pernah terjadi? Mana bentuk-bentuk firqahnya ada? Contoh disebut oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab aslinya, karena ini mukhtasar ya. Dalam kitab aslinya ada qailuna anil kidamil khalqi. Pendapat-pendapat yang berkata tentang penciptaan makhluk yang paling awal tanpa terkait dengan Allah. Siapa mereka? Falasifah Yunani. Filsafat Yunani. Yang nanti diadopsi oleh sebagian katanya filsuf muslim seperti Ibnu Sina, yang memang dalam ilmu kedokteran kita dianggap mumpuni, tapi pas berbicara tentang teologi sesat. Ibnu Sina itu sesat. Makanya sebagian ulama ahli sunnah kita nggak ada yang setuju kalau ada sekolah pakai nama Ibnu Sina. Kalau rumah sakit masih oke lah, mungkin yang ditinjau dari sisi ilmu medis kedokterannya. Tapi kalau sekolah pesantren pakai nama Ibnu Sina, sesat Ibnu Sina. Disesatkan oleh Imam Al-Ghazali juga disesat ini. Atau Al-Farabi. Al-Farabi ini dua filsuf muslim yang mengadopsi filsafat Yunani. Dari siapa? Ya Aristoteles, Plato, Socrates ya, Plotinus. Ya udah, kata dia qailuna anil kidamil ajali. Ya sudah, penciptaan makhluk di awal alam semesta ajali, tanpa ada yang mendahuluinya. Jadi enggak ada pencipta. Atau yang kedua kata Imam Al-Qayyim adalah al-qailuna an wihdatil wujud. Ini termasuk jenis penyimpangan yang pertama, yang mengosongkan, meniadakan antara yang diciptakan dengan sang pencipta itu nggak ada kaitannya, atau pencipta itu nggak ada. Wihdatul wujud seperti Ibnu Arabi ya. Kata dia innal abda rabbun wal rabbu abdun ya. Ya laita siri manil mukallaf. Kata dia hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba, maka bagaimana caranya jadi siapa yang harus disembah? Manunggaling kawula Gusti ya. Ini contoh jenis ta'til dalam bentuk ya udah makhluk itu tidak ada yang menciptakan. Atau yang kedua jenis ta'til wa ta'tilus sani' subhanahu an kamali al-muqaddasi bi ta'til asma'ihi wa awsafihi ya. Maka dia meniadakan, mengosongkan antara sifat-sifat kemuliaan Allah
dari nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Kalau ini menyoroti tentang Allahnya. Dia meniadakan kesempurnaan Allah dalam apanya? Nama, sifat, perbuatan. Mana contoh golongan akidah ini? Nah, ini firqah menyimpang yang banyak dibahas. Contoh Jahmiyah. Jahmiyah kan firqah menyimpang yang menolak tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian Mu'tazilah juga sama. Atau kelompok yang menolak sebagian besar nama-nama dan sifat Allah, hanya menetapkan sebagian kecil. Contoh siapa? Maturidiyah. Asy'ariyah, ya, kemarin daurah di Bandung mengenal lebih dekat tentang Asy'ariyah seharian ya, Asy'ariyah. Asy'ariyah paling menetapkan cuma berapa? 7 atau 8 lah sifat Allah ya. Mungkin hanya wujud, kemudian qidam, iradah, qudrah, hayyun, sami, basir, yang lain enggak. Yang lain yang kita sebut nama-nama ada sekian, sifat ada sekian, dibalikin lagi ke 7 ini. Contoh Allah punya sifat nama sekaligus sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kata dia nggak mungkin Allah punya sifat pengasih dan penyayang, itu mah makhluk kata dia. Terus mana Ar-Rahmanir Rahim dalam bismillah? Lafaz basmalah dibawa ke mana? Kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim adalah iradatul khair, ai iradatun ni'am. Allah zat yang berkehendak ingin memberikan kebaikan atau nikmat. Pusing akidah mereka. Nanti dibawanya ke ketujuh tadinya antara qudrah, iradah. Jadi ta'til yang kedua dalam bentuk peniadaan kesempurnaan Rabbul Alamin dari sisi apanya? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun ahli sunnah menetapkan nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh dalil yang sabat dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi yang sahihah, bi ghairi apa? Tahrif, ta'til, tasbih, itu ya. Kita mah nggak menyerupakan dengan makhluk, tidak menolak nama-nama tersebut, tidak menyelewengkan maknanya, ya sudah. Tetapkan saja sebagaimana ditetapkan oleh dalil ya. Adapun kalau ternyata ada yang menuduh Allah, kita sebut mendengar, manusia pun mendengar, Allah melihat, manusia pun melihat, Allah berilmu, manusia pun berilmu, tapi kemaha sempurnaan dalam sifat-sifat tadi yang dimiliki oleh Allah tidak ada pada makhluk. Contoh seperti akal kita terbatas, makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, innalil aqli haddan kama lil basari haddan. Sebagaimana bagi akal makhluk itu terbatas, sebagaimana jangkauan pandangan kita terbatas atau tidak? Terbatas. Kita nggak tahu yang di belakang tembok ini siapa. Kita tidak bisa melihat benda dengan jelas dengan radius sekian. Kalau naik pesawat aja pas take off ya, lama-lama Bandara Soekarno-Hatta udah nggak kelihatan. Stadion JIS yang tadinya kelihatan juga udah nggak kelihatan, terbatas. Tapi Allah maha sempurna dari nama-nama dan sifat tersebut ya. Baik, yang ketiga atau yang tadi jenis yang kedua disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim kalau tidak salah, apa namanya? Majusi kalau nggak salah dalam kitab aslinya. Majusi, paganisme. Tapi kata Ibnu Qayyim wallahu alam, apakah Majusi itu mengakui adanya Tuhan atau tidak? Tapi mereka menyatakan ketidaksempurnaan dalam sifat-sifat Allah, ataupun masuk ke menghadirkan tandingan bagi Allah. Karena Majusi itu katanya Tuhan ada dua ya, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Halo, gitu atau tidak? Paganisme itu yang dibantah oleh Abdullah Al-Qasimi, tadinya ulama yang dipuji, karyanya bagus tapi menjadi ateis. Contoh nyata ya. Tadinya ulama, karya-karyanya Masya Allah membantah penyimpangan akidah. Syekh bin Baz pernah ditanya, Syekh, kenapa Abdullah Al-Qasimi bisa menjadi ateis di penghujung hayatnya? Kata Syekh bin Baz, kemungkinan besar dia lupa meminta doa kepada Allah ya muqallibal qulub, atau yang kedua dia menjadi ujub karena banyaknya pujian. Akhirnya di perjalanan hidupnya jadi ateis, padahal awalnya ulama. Sama seperti dulu Banu Israel ada Bal'am bin Ba'ura ya, dalam surah Al-A'raf 175-176 ya. Kata Allah, watlu alaihim naba'alladzi atainahu biayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, bacakan olehmu kepada mereka tentang sosok seorang ulama di Banu Israel yang kami wariskan ayat-ayat kami kepada dia. Ulama dia, fansalakha minha, tapi dia meninggalkan, malah berpaling.
Kemudian dia diikuti oleh setan dan akhirnya berhasil disesatkan. Padahal kata Allah, walau syi'na larafa'nahu biha. Padahal kalau dia tetap istiqomah, kami akan tinggikan derajatnya. Walakinna akhladahu ilal ard, tapi dia tergoda untuk mendapatkan secuil dari gemerlap dunia. Wattaba'a hawa, dan dia pun terus mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan dia seperti seekor anjing yang menjulur lidahnya. Kalau ada yang menguntungkan, dia julurkan lidahnya. Kalau ada yang berbahaya, dia tarik lidahnya. Begitulah ya. Jadi sudah ada contoh-contoh yang sesat. Nah, paganisme itu ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau ditanyakan kepada kita tentang keyakinan Majusi, jadi yang menciptakan kita Tuhan yang mana? Dalam diri kita ada kebaikan dan keburukan atau tidak? Ada dua-duanya, ada atau tidak? Jadi yang menciptakan kita kalau menurut Majusi siapa? Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Duet. Menciptakan. Makanya ada keburukan, ada kebaikan. Itu Majusi ya. Tapi kita lanjut yang ketiga. Jenis ta'til yang ketiga, wa ta'til muamalatihi amma yajibu 'alal abdi min haqiqati tauhid. Nah, jenis yang ketiga ta'til ini menguatkan jenis kesyirikan yang kedua di asal tadi. Ini pelaku kesyirikan dalam hal peribadahan kepada Allah dan bermuamalah dengannya. Nah, poin yang ketiga ini hampir mirip dengan jenis pangkal asal kesyirikan yang kedua tadi. Tapi maka akhirnya jenis yang ketiga meyakini adanya Allah, ya, mengakui tentang kemahasempurnaan zat Allah, nama-nama, sifat, perbuatan, tapi akhirnya dia cacat dalam penunaian hak Allah untuk ditauhidkan dalam segala peribadahan. Ini yang ketiga dalam bentuk ta'til, dan ini mirip dengan jenis kesyirikan di pangkal yang awal pertama dibahas, jenis yang kedua. Maka masuk yang kedua, an-nau'u tsani, jenis kesyirikan yang kedua, yang awal mula tadi. Pertama adalah yang ta'til ya, yang meniadakan Allah dalam zat, sifat, nama dan perbuatan. Kemudian yang kedua dalam tauhid dan dalam ibadah dan muamalah. Syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akha. Jenis yang kedua kesyirikan yang menjadikan bagi Allah ada sesembahan lain, ada tandingan, ya. Walam yu'attil asma'ahu wa sifatahu wa rububiyatahu. Dan pelaku kesyirikan jenis yang kedua ini sama seperti ta'til yang ketiga, ya. Dia tetap ya tidak membatalkan, tidak mengosongkan tentang nama-nama Allah. Allah punya nama ditetapkan oleh dia. Allah punya sifat-sifat yang maha sempurna oleh dia. Dan perbuatan Allah rububiyah pun dia tetapkan. Kalau rububiyah berarti berkaitan dengan apa? Mencipta ya, menguasai, mengatur. Dari mengatur, at-tadbir, al-khaliq, al-malik, at-tadbir atau al-mudabbir. Dari al-mudabbir ada turunan lagi, al-muhyi, zat yang maha menghidupkan, al-mumit yang mematikan, ar-razzaq yang memberi rizki, apalagi al-mut'im yang memberi makanan, al-muski yang memberi minuman. Makanya Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ya, wa huwa yut'imuni wa yaskin, dialah yang memberi minum kepadaku, yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Wa idza maritu fa huwa yasfin, dan kalau aku sakit dia pula lah zat yang maha menyembuhkan, gitu ya. Nah, jenis kesyirikan yang pertama ini menetapkan semuanya, zat, sifat, kemudian perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ternyata dia melakukan kesyirikan dalam bentuk mengangkat tandingan bagi Allah. Disebut oleh Imam Al-Qayyim pada paragraf ini seperti kasyirikin Nasara. Seperti syiriknya orang Nasrani ya. Tadi ada 3 Tuhan mungkin ya, antum juga sudah tahu. Ja'aluhu thalitha thalathah. Faja'alu al-Masih ya ilahan wa ummuhu ilahan, maka Nasara menjadikan Isa al-Masih sebagai Tuhan juga, Tuhan anak, ibunya yakni Maryam sebagai Tuhan ibu, Bunda Maria kata mereka ya. Wa min hadza syirku al-majus, demikian juga ini adalah syiriknya al-majusi, berarti menghadirkan tandingan bagi Allah tuh Majusi juga. Sama seperti menghadirkan adanya Tuhan pencipta dan Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Wa min hadza asyirkul ladzi haju Ibrahim fi Rabbi, dan jenis kesyirikan ini pun termasuk kesyirikan yang berdialog dengan Nabi Ibrahim, maksudnya Namrud.
Tadi sudah Anda sampaikan di awal. Antum tahu perbedaan kesyirikan Fir'aun dan Namrud? Perbedaannya di sini. Kalau Namrud meniadakan, kalau Fir'aun meniadakan, kalau Namrud dia pengen bersekutu dengan Allah. Makanya kata Nabi Musa, Robku itu menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, gue juga bisa mematikan, menghidupkan. Ada dua orang yang dihukum mati. Kata dia yang pertama dibebaskan, kata dia anak uhyi itu, aku hidupkan dia. Yang kedua tetap dihukum mati. Mati kata dia anak umit, aku pun bisa mematikan dia. Bukan begitu bahlul Namrudnya ya. Akhirnya kata Musa, kalau begitu, kalau benar engkau pun Rob, coba terbitkan. Karena Rob berkuasa sebagaimana Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari barat, maka kalaupun engkau Tuhan, coba perbuat sebaliknya, terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Langsung dibungkam oleh Nabi Ibrahim ya. Maka fabuhital ladzi kafar, Namrud terdiam. Ya, enggak bisa kalau giliran begitu. Menerbitkan matahari dari barat enggak bisa dia. Tapi ini adalah jenis Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ya 258 tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud tersebut ya. Demikian juga kesyirikan penyembah benda-benda langit, bintang, matahari, rembulan ya. Itu pun jenis kesyirikan yang kedua yang mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penyembah api ya, menyembah berhala, dan ini yang tadi kita bahasakan secara umum mayoritas pelaku kesyirikan jenis yang kedua yang memang ketika Allah pun dalam larangan pertama dalam surat Al-Baqarah adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kalian angkat tandingan bagi Allah. Itu adalah larangan kesyirikan padahal kalian ketahui. Ayat 21 perintah pertama, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat pertama berisi perintah tauhid, ayat pertama berisi larangan tentang kesyirikan. Dipertegas dengan jawaban Nabi ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayu dan bin a'dham, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, antaj'alalillahi nidan wa huwa khalaqaka ya. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan. Intaha, selesai pasal yang kita bahas tentang kesyirikan dan macam-macamnya ya. Lumayan rada ngebut. Semoga antum juga Pentiumnya sudah dual core. Ya, tentang perincian tadi semoga yang penting bisa kita pahami intinya terus ya. Jaga kewajiban perintah terbesar yang pertama, yang utama yakni tauhid, dan jauhkan diri kita dari larangan yang paling besar yakni kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Kayaknya sudah masuk maghrib ya. Adzan dulu deh, adzan dulu. Kalau ada pertanyaan nanti setelah adzan ya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Anda kira cukup selesai pasal yang syirik dan macam-macamnya. Nanti akan kita bahas tentang syirik dalam ibadah dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan sampai nunggu iqamah. Ya, mangga. Sahih. Baik. Ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ini penegas ya dari perincian jenis kesyirikan tadi, meskipun yang disentuh oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah fokus tentang ta'til, benar dalam perinciannya istilah ini berkaitan tentang tauhid asma wa sifat. Makanya aqidati ahli sunnah wal jamaah tentang tauhid asma wa sifat yakni apa? Nathbutu ma yasbutu fi dilalatin as-sahihah minal Qur'an was sunnah bi ghairi ta'til wala tahrif ya, wala tashbil wala ta'wil, seperti itu ya. Jadi ahlu sunnah menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang pertama tanpa ta'til. Ta'til itu menolak seluruhnya. Menolak seluruhnya. Yang disoroti oleh Imam Qayyim dalam risalah ini ta'tilnya. Ada lagi tahrif. Tahrif itu memalingkan makna. Memalingkan makna ya. Nah, memalingkan makna ini seperti banyak perbuatan dari Mu'tazilah ya, sebagian Mu'tazilah, kemudian juga Asy'ariyah yang nanti kemudian diwakili oleh neoliberal sekarang gitu ya. Adapun konsekuensinya apakah pelaku selain taktil tadi langsung dihukumi kafir? Ulama ikhtilaf ya. Dan ana lebih condong kalau contoh Syekh bin Baz pernah ditanya,
apakah Asy'ariyah itu kafir? Kata beliau kita tidak mengkafirkan mereka. Kecuali ke dalam usul i'tiqad pun mereka banyak cacat. Karena mereka hanya terkena syubhat dalam tahrif, tasbih, tamtsil gitu ya, mengumpamakan. Jadi mereka menuduh kita itu mujassimah. Kalau kita menyatakan Allah punya wajah, kata dia nuduh kita mujassimah. Wah, Anda akidahnya menjisimkan Allah. Allah punya wajah ya. Al-Qur'an menyebutkan Allah punya wajah. Kita menetapkan Allah punya tangan. Kata mereka Anda juga mujassimah lagi. Jadi ada kerancuan mereka dalam memahami laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir atau walillahil matsalul a'la. Ya kita menetapkan Allah punya wajah, tapi wajah Allah jelas dengan kemaha indahan nama-namanya dan kemaha sempurnaan sifatnya berbeda dengan makhluk. Contoh sesama makhluk saja punya wajah tapi kan berbeda ya. Wajah manusia anak cucu Adam secara umum dengan wajah hayawanat mau disamain atau tidak? Sesama makhluk saja berbeda gitu. Jadi selain mu'attil ya, musyabbihah, mujassimah ya, kemudian muharrif yang berbuat tahrif, ulama masih ikhtilaf. Jadi kalau yang antum tanyakan apakah konsekuensinya sama? Ta'til dengan jenis-jenis yang lain ada perinciannya. Kalau ta'til cenderung ijma ulama semuanya sepakat itu kekufuran. Karena dalam bentuk hukum asal ta'til kan menolak peniadaan baik zat Allah, nama-nama, sifat-sifat ataupun perbuatan dengan keesaannya. Adapun tahrif, tasbih, tamtsil itu ada syubhat. Menetapkan hal itu tapi sebagian, menetapkan tapi digeser maknanya. Namanya tahrif inhiraf ya, nyiring maknanya. Antum yang belajar tajwid mungkin tahu kan, misalkan sifat huruf lam atau ra itu ya, itu kan inhiraful lisan nyiring gitu. Jadi yang Anda pahami selain larangan dalam nama dan sifat, selain ta'til, ulama masih ikhtilaf konsekuensinya apa langsung dikafirkan atau tidak. Tapi kalau ta'til iya sepakat dikafirkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti larangan kita dalam asma wa sifat tanpa ta'til menolak seluruhnya, meniadakan, tanpa tahrif memalingkan maknanya, tanpa tasbih menyerupakan, tanpa tamsil memisahkan dengan makhluk ya. Allah berbeda dengan makhluk ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada? Cukup? Ya ini memang kalau pembahasan ini nanti rinciannya dalam kelas tauhid ya. Contoh dalam qawaidul musla ya. Tapi ini kayaknya lebih mensasar tujuan kalau kelas intensif ya. Di Cikarang kan ada masjid yang membahas tentang qawaidul musla. Setiap sesi pertanyaan ustaz nanya, ada pertanyaan atau tidak? Pada diam semua. Ini paham atau enggak mudeng ini? Ya. Allah alam bisawab, demikian saja kita cukupkan kajian kita pada kesempatan lepas kerja sore hari ini ya. Aqulu lakumul afwa ya, hadartu mutaakhiran, hadir terlambat karena qadarullah asyari muzdahim ya. Jalanan tadi cukup macet total ya. Qadarullah. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu pasal dengan durasi sekitar mungkin 35 menitan ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.